Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, ada kaidah dalam tafsir. Jika disebutkan dalam Al-Quran atau bahkan hadis-hadis Nabi SAW, keutamaan yang menunjuk pada satu tempat atau satu waktu, itu dimaksudkan bukan untuk mengkultuskan tempat dan waktu tersebut atau memusatkan ibadah kita hanya di waktu dan tempat yang dimaksudkan. Tapi maksud memuliakan tempat dan waktu itu supaya aura kebaikan yang ada di tempat itu dan waktu itu dibawa ke sisa-sisa tempat dan waktu lainnya. Contoh terkait tempat, Anda menunaikan ibadah umrah ataupun haji ke Mekah Al-Mukarramah, lalu ziarah ke Masjid Nabi SAW di Madinah Al-Munawwarah misalnya. Tempatnya baik, semangat kita bagus untuk ibadah, meningkat kita untuk salatnya, untuk infaknya dan sebagainya, untuk i'tikafnya. Nah, tapi sepulang dari situ yang diharapkan bukan hanya memfokuskan Mekah Madinahnya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Orang yang sukses dari itu adalah orang yang mampu membawa aura Mekah dan Madinah saat pulang ke tempat dia, baik ke Malaysia, ke Indonesia, ke Turki atau tempat lainnya, sehingga setiap tempat itu terasa auranya seperti Mekah, seperti Madinah. Itu yang dikatakan Nabi ketika orang pulang haji. Nabi tidak mengatakan gelarnya. Nabi mengatakan adalah kesuksesan ibadahnya. Al-hajjul mabruru. Haji yang berhasil itu adalah haji yang mabrur. Apa itu mabrur? Mabrur itu dari kata birrun. Ya, birrun itu sifat baik yang bisa menanggalkan yang buruknya. Jadi yang buruk terkoreksi, yang baik muncul. Tadinya pemarah, ya, pemarahnya tanpa batas, tanpa jeda. Kemudian dikoreksi menjadi sabar, lebih baik lagi. Saat dia pulang, ya kemudian dia membawa sifat itu melekat pada dirinya. Sifat birrun yang melekat pada pemiliknya disebut mabrur. Jadi haji yang bisa merubah keadaan seseorang lebih baik daripada sebelumnya. Bukan hanya di Mekah. Saat pulang lebih tenang, lebih baik, lebih nyaman. Itulah esensi haji yang sesungguhnya. Real haji yang sesungguhnya. Nah, demikian pula Ramadan. Ujung ayat Al-Baqarah 183 itu ditutup dengan kalimat la'allakum tattaqun. La'allakum dari kata la'alla dan kum itu harfu taraji dalam ilmu nahwu. Harfu taraji itu adalah huruf yang menunjukkan harapan untuk mendapatkan sesuatu tapi tidak mungkin bisa dicapai kecuali dengan kesungguhan, menunjukkan keseriusan. Kemudian yang kedua, apa yang ingin dicapai? Tattaqun adalah kesempurnaan takwa. Jadi Allah ingin menunjukkan pertama, takwa tidak mungkin dicapai kecuali dengan kesungguhan saat Ramadan, sungguh-sungguh puasanya, sungguh-sungguh ibadahnya. Lalu keberhasilan orang puasa itu diungkapkan dengan fi'il mudhari. Present saat Ramadannya, continuous berlangsung setelah Ramadan, future sampai kapanpun. Jadi tattaqun menggunakan bentuk fi'il mudhari memberikan kesan bahwa orang yang berhasil Ramadan itu bukan saat Ramadannya saja. Terlihat rajin salat, rajin infak, tapi pasca Ramadan dia bisa meneruskan kebiasaan itu. Sekarang pertanyaannya bagaimana cara menjaga itu semua? Ada dua cara setidaknya yang diajarkan lewat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Yang pertama adalah dengan cara selalu mengingat kematian. Ya, mengingat kematian. Jadi kalau sekiranya saya tidak menunaikan salat dengan baik, tidak seperti Ramadan yang kemarin, bagaimana kalau saya diwafatkan sekarang? Ya? Sementara amalan saya belum terkumpul banyak. Sementara dosa-dosa mungkin tidak pernah luput ya dikerjakan. Nah, jadi dari situ ketika seseorang mengingat kematian, ini yang berpeluang meningkatkan amalannya. Ini rumus standar ada di Quran surah ke-67 Al-Mulk di ayat yang kedua. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Dialah Allah yang telah mencipta kematian dan kehidupan sebagai ibrah, sebagai cerminan bagi kalian yang masih hidup untuk terus meningkatkan kualitas amal saleh, untuk menguji siapa yang bisa meningkatkan amalnya. Karena itu di Rajab ini, Sya'ban nanti, seringkali kita melihat orang baik itu berpulang sesuai ajalnya. Memang ajalnya memang demikian, tapi kita melihat Allahu Akbar hampir setiap tahun terjadi. Kenapa? Seakan-akan Allah ingin memberikan kesan ibrah kepada kita. Ini orang baik pulang nih sesuai ajalnya. Mereka nggak dapat Ramadan karena mungkin amalan sudah banyak, mendahului kita, dosa-dosa sedikit tertutup dengan amal kita siapa? Karena itu selalu ingat kematian, selalu ingat kematian. Kata Nabi, pengingat terbaik untuk meningkatkan amal soleh itu kematian. Satu itu. Yang kedua, selalu ingat kesalahan-kesalahan dan dosa. Ya, sudah tertutup belum? Kalau kita tertinggal lagi, merasa aman dengan amalan kita, sementara kita tidak bebas dari dosa. Coba ingat setiap hari ukur berapa banyak mata melakukan kesalahan, ya, lisan melakukan kesalahan. Kalau kita selalu mengingat muhasabah, itu yang disebut muhasabah, ingat dosa-dosa, ingin ditutupi. Tak ada cara menutup dosa kecuali amal saleh. Saleh itu yang mampu menutup salah. Ya, ada seorang ulama, alim, dia itu kalau memohon kepada Allah, tapi ini tak harus ditiru ya, karena ini memang unik. Kadang ada beberapa orang yang unik gitu ya. Dia selalu meminta sakit.
Kalau sepekan tuh dia sehat, tak sakit, dia menangis. Ya, saat menangis tuh kawannya bingung, Syekh kenapa Anda menangis? Ya, kata Syekh ini, bukankah orang sakit tuh kalau sakit kata Nabi diampuni dosanya karena dia banyak istighfar. Aku takut sepekan ini aku nggak sakit, dosa aku tak terampuni. Anda bisa bayangkan, ya. Ada seorang alim, ulama besar, dia lewat dengan muridnya pada satu tempat, tiba-tiba pingsan. Padahal Syekh ini dikenal dengan seseorang yang kuat, fisiknya tangguh, biasa berkelana, tapi ini pingsan. Lalu tiba-tiba terbangun, saat sadar ditanya, Syekh kenapa engkau bisa pingsan tadi? Ya, aku teringat saat lewat tempat tadi itu, aku teringat dulu aku pernah berbuat salah di situ. Karena aku merenungi dosa aku gitu. Ya Allah, sampaikan lagi ke sini untuk aku istighfari. Ya Anda bisa bayangkan bagaimana sih seorang ulama itu salah. Ya, salah ulama itu dibandingkan dengan kita, seperti apa batasan salahnya. Itu masih mengingat kesalahan sampai bisa pingsan. Dan itu meningkatkan kualitas untuk taqarrub kepada Allah, untuk mendekat, untuk taubat, meningkatkan amal saleh. Jadi kita jaga ya, ibadah puasa kita itu pertama tadi dengan merasakan bagaimana kalau diwafatkan sementara kualitas amalan belum baik. Yang kedua, mengingat kesalahan-kesalahan. Allah sudah gugurkan di Ramadan, masa sekarang berbuat salah lagi? Nggak ada yang bisa menutup itu semua kecuali kita melestarikan amal soleh yang telah kita lakukan. Jadi dzikrul maut wal muhasabah, kedua ini adalah cara yang paling efektif untuk menjaga aura Ramadan sehingga sampai 11 bulan bisa stabil ditunaikan. Demikian Allah Ta'ala